Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pojok Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar operasi bilangan bulat, yaitu perkalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Pojok Matematika. Oke, kita lihat yang pertama, aturan-aturan pada perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Artinya, positif dikali positif hasilnya adalah positif. Di sini kita lihat contohnya, 4 kali 6, 4 bilangan positif dan 6 bilangan positif, maka hasilnya akan positif, yaitu positif 24. Kemudian ada lagi contohnya 5 kali 12, dua-duanya positif, maka hasilnya adalah positif 60. Aturan yang kedua adalah hasil perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah, maksudnya jika ada dua bilangan bulat, satu positif, satu negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, contohnya 4 dikali min 6. Positif 4 kali negatif 6. Maka hasilnya akan negatif 24. Kemudian min 11 negatif dikali dengan 8 positif. Salah satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif 88. Kemudian di aturan yang ketiga adalah hasil perkalian dua bilangan bulat negatif. Nah, ini dua-duanya negatif, maka hasilnya itu adalah positif. Nah, contohnya min 7 negatif dikali dengan min 6 negatif. Nah, dua-duanya ini negatif, maka hasilnya adalah positif, yaitu positif 42. Dan min 13 negatif dikali dengan min 2 negatif, maka hasilnya adalah positif 26. Kemudian selanjutnya, hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Nah, ini setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 0 adalah 0. Nah, contohnya 50 kali 0 hasilnya 0. 0 kali min 100 hasilnya sudah pasti 0. Kemudian aturan selanjutnya, hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 adalah bilangan bulat itu sendiri. Misalnya 121 kali 1, ya hasilnya tetap 121. Kemudian 1 kali min 58, hasilnya tetap min 58. Jadi hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita lihat tadi, maka dapat disimpulkan seperti ini. Ini yang perlu diingat, untuk perkalian plus kali plus hasilnya plus. Plus kali min hasilnya min. Min kali plus hasilnya min. Min kali min hasilnya plus. Nah, jadi kalau untuk tandanya yang sama, seperti nomor 1 ini, dua-duanya sama-sama plus, maka hasilnya plus. Kemudian nomor 4 sama-sama min, hasilnya adalah plus. Kita lihat contoh soal. Di sini sudah ada beberapa contoh soal. Hitunglah hasil perkalian bilangan berikut. Kita lihat soal yang A. Ingat ya, kalau misalnya ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Nah, kita lihat yang A. Min 8 kali yang dalam kurungnya itu min 32 ditambah 17. Hasilnya adalah min 15. Nah, ini dua-duanya negatif. Min 8 kali min 15. 15-nya negatif, 8-nya negatif. Maka sudah pasti hasilnya itu positif. Nah, positif 120. Kemudian untuk soal yang kedua. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ya. Nah, selesaikan yang dalam kurung. Min 12. Kemudian min ketemu min. Nah, ini min ketemu min jadinya plus 30. Nah, maka kurungnya sudah hilang ya, tinggal kurung siku. Dikali min 21. Nah, sekarang tugas kita adalah menjumlahkan yang di dalam kurung siku ini. Min 12 tambah 30 itu hasilnya adalah 18. Ya, punya utang 12, bayar 30. Maka nggak ada utang lagi. Kemudian, ini 18 nilainya positif. 21 nilainya negatif. Maka positif kali negatif hasilnya sudah pasti negatif. Negatif 378. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut yang C. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. 9 kali. Min 4 kali 5 hasilnya adalah min 20. Kemudian 10 kurang 14 kita selesaikan lagi karena dia di dalam kurung. 10 kurang 14 itu adalah min 4. Nah, maka sekarang tinggalnya 9 kali min 20 kali min 4.
Nah, kita kali satu. Sekarang kita kalikan dulu 9 kali min 20. 9 itu positif, 20-nya negatif. Maka hasilnya itu adalah negatif, yaitu negatif 180. Kemudian dikalikan dengan min 4. Ya. Nah, sekarang di sini dua-duanya negatif. 180-nya negatif, 4-nya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif, yaitu positif 720. Soal yang D. Ini sama juga, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Min 15 tambah 7. Itu hasilnya adalah min 8 dikali dengan 50 kali 5 kali min 12. Kita kalikan dulu, hasilnya adalah min 60. Nah, ini sama seperti soal yang C tadi, kita kalikan dulu satu-satu. Kita kalikan 8 kali 50. 50-nya positif, 8-nya negatif. Maka hasilnya sudah pasti negatif, yaitu negatif 400. Dikalikan dengan negatif 60. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif, yaitu 24.000. Soal yang E. 14 kali min 7. Nah, 14 kali min 7 hasilnya itu, ya, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 14 kali min 7 itu hasilnya adalah min 98. Kemudian kita selesaikan lagi min 19 kali min 8. 19-nya negatif, 8-nya negatif, dikalikan hasilnya positif 152. Nah, ini perintahnya dijumlahkan ya. Jadi, min 98 ditambah 152. Punya utang 98, bayar 152. Maka uangnya berlebih ya. Utang lagi. Hasilnya adalah 54. Yang F, min 8 kurang. Nah, min 4 kali 15-nya kita kalikan dulu. 4-nya negatif, 15-nya positif, dikalikan adalah min 60, kemudian 11 dikalikan dengan min 7, hasilnya min 77. Nah, sekarang kita hilangkan kurungnya dengan min 8 kurang min 60. Min ketemu min, jadinya plus. Jadi ini sini menjadi min 8 ditambah 60, kemudian plus ketemu min, jadinya min, yaitu min 77. Sehingga di sini kita jumlahkan min 8 tambah 60 itu hasilnya adalah 52, kemudian dikurangi 77. Maka di sini 52 kurang 77 itu adalah negatif 25. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini, hasil perkaliannya itu sudah diketahui, tapi ditanya salah satu angka yang belum diketahui. Misalnya seperti soal yang A, P kali min 6 sama dengan min 54. Kira-kira berapakah P-nya itu? Angka berapakah kalau dikalikan min 6 itu? Hasilnya adalah min 54. Nah, di sini berarti untuk mendapatkan nilai P-nya itu dengan cara membaginya, yaitu P itu sama dengan min 54 dibagi dengan min 6. Nah, 54 dibagi 6 itu nilainya adalah 9. Min bagi min sama dengan plus. Jadi jawabannya plus atau positif 9. Untuk soal yang B. Di sini berarti untuk mendapatkan Q-nya adalah 72. Ingat ya, yang berada di ruas kanan dibagi dengan yang di sebelah si Q. Jadi Q-nya itu adalah 72 bagi min 9. Positif 72 bagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 8. Untuk soal yang C, 15 kali min 3. Kita selesaikan dulu 15 kali min 3 itu hasilnya adalah min 45. Dikali dengan N sama dengan 90. Maka untuk mendapatkan nilai N-nya itu adalah 90 bagi negatif 45. Nah, di sini 90-nya positif, 45-nya negatif, maka kalau dibagi hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 2. Untuk soal yang D, sama seperti C, kita kalikan dulu min 4 kali 12, jadinya min 48 kali M, sama dengan 144. Maka nilai M-nya diperoleh dengan membagikan 144 bagi min 48. Nah, ini 144-nya positif, 48-nya negatif,
salah satunya positif dan yang lainnya negatif, maka kalau dibagi hasilnya adalah negatif 3. Untuk soal yang selanjutnya, yang E, sorry ya ini salah, ini E. Untuk yang E, min 8 kali min 4. Min 8 kali min 4 itu kita kalikan dulu, hasilnya adalah 32. 8 negatif, 4 negatif, dikalikan hasilnya positif 32. Dikali dengan Y, sama dengan min 96. Maka nilai Y-nya ini adalah min 96 bagi 32. Nah, 96 negatif, 32-nya positif, maka hasilnya adalah min bagi plus hasilnya min, yaitu min 3. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Ini merupakan soal cerita. Dalam suatu ujian dengan jumlah soalnya 50, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai min 1, dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Nah, dalam ujian itu seorang siswa menjawabnya benarnya 42, yang kemudian tidak terjawab 5. Berapakah nilai yang diperoleh siswa tersebut? Nah, untuk benar tadi nilainya 2, salah min 1, kosong 1. Maka nilai yang diperoleh oleh siswa ini adalah 42 dikali benar, karena dia menjawab tadi 42 soal yang benar, kemudian 5 soal kosong, jadi 5 kali kosong, ditambah dengan, nah soalnya semuanya kan ada 50, maka sisa 3 soal lagi itu adalah salah. Jadi 42 tambah 5, 47, kemudian dari 50, 47, kosong dan benar, maka yang salahnya itu adalah 3 soal salah. Jadi semua yang terjawab, semua soal itu jumlahnya 50. Kemudian untuk benar tadi nilainya adalah 2, untuk yang kosong nilainya adalah 0, untuk yang salah adalah min 1. Maka 42 dikali 2 adalah 84, 5 kali 0 adalah 0, 3 kali min 1 adalah min 3. 84 tambah 0 dikurang 3 hasilnya adalah 81. Maka nilai siswa tersebut adalah 81. Sekian video pembahasan tentang operasi bilangan bulat, yaitu khususnya perkalian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah menonton channel Pojok Matematika. Jangan lupa share video ini untuk membantu teman-teman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.